Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan lanjutkan terus pelajaran rohani kita. Kita sudah tiba di pasal yang ke-28 di kitab 1 Samuel. Ini adalah kisah ketika Saul berada di Endor, dan pada waktu itu Alkitab mencatat seperti ini: orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Dan Saul menjadi sangat takut. Kenapa takut? Tentu saja karena Filistin pada waktu itu memiliki kekuatan yang cukup besar untuk bisa mengalahkannya. Dan inilah yang dilakukan Saul ketika dalam keadaan terjepit itu. Saya bacakan ayat yang kelima dulu. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Ayat yang keenam, perhatikan. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Kenapa Tuhan berdiam? Kenapa Tuhan tidak menjawab? Bukankah di hari kemarin kita belajar, kalau kita membuat keputusan, tanya kepada Tuhan, Dia Bapa yang baik yang pasti akan menjawab, menolong kita, memberikan keputusan-keputusan terbaik bagi kita. Namun kenapa di titik ini Tuhan seolah-olah tidak mendengarkan seruan pertanyaan daripada Saul? Jelas karena Tuhan, roh Tuhan telah undur daripada Saul. Saul berulang kali mengkhianati kesetiaannya kepada Tuhan. Bahkan Saul berbuat jahat. Dia melakukan apa yang menyenangkan bagi dirinya sendiri, sehingga Tuhan pun undur daripada Saul. Ketika Tuhan undur daripada Saul, maka Saul mau mencari dengan cara seperti apapun, dia tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tuhan tidak berbicara melalui mimpi. Pada waktu itu Tuhan seringkali berbicara melalui mimpi. Bahkan melalui urim pun juga tidak. Bahkan perantaraan para nabi. Di zaman itu tentu saja banyak para nabi. Tapi Tuhan juga tidak menyatakan isi hatinya kepada nabi-nabinya. Ini sangat menakutkan. Sampai kalau Tuhan berdiam, itu berarti ada masalah besar. Catat baik-baik. Kisah ini persis terjadi di zaman Imam Eli. Alkitab berkata, penglihatan tidak jarang, firman Tuhan tidak sering. Tuhan berdiam. Kalau sampai Tuhan berdiam, ngeri. Kalau Tuhan sampai berdiam, Tuhan tidak berbicara apa-apa, itu hal yang menakutkan. Kenapa? Itu persis seperti orang buta berjalan di dalam kegelapan. Bisa sangat bahaya. Di titik ini, Ibu Bapak Saudara semuanya, apa yang dilakukan oleh Saul ketika Tuhan tidak menjawab dan Tuhan tidak berbicara kepadanya? Lagi-lagi Saul mengambil keputusan yang lebih bodoh lagi. Apa yang dia lakukan? Ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan aku minta petunjuk kepadanya. Dan para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Ini kesombongan Saul yang luar biasa. Seolah-olah dia mau berkata, kalau aku tanya kepada Tuhan, Tuhan tidak jawab. Enggak apa, aku akan tanya kepada pemanggil arwah saja, supaya nanti aku bisa bertanya kepada Samuel yang sudah mati, dan arwahnya bisa berbicara kepada dia. Ibu Bapak Saudara semuanya, kebodohan dibuat lagi oleh Saul. Dia bukannya melembutkan hatinya, merendahkan hatinya, bertobat sungguh-sungguh, tapi malah melawan Tuhan. Tuhan tidak menjawab, aku akan cari alternatif lain. Ini mirip seperti orang Kristen. Kalau Tuhan tidak bisa menyembuhkan, aku akan pergi ke dukun, aku akan pergi ke orang pintar yang bisa memberikan kesembuhan, yang bisa memberikan jalan keluar. Kalau Tuhan tidak bisa memberkati aku dengan cara ini, aku akan pergi kepada orang yang bisa memberkati aku dengan cara yang lain. Aku akan pergi kepada dukun yang memberikan pesugihan dan seterusnya. Ibu Bapak Saudara,
bukankah ini adalah orang Kristen yang bodoh? Akhirnya benar, pemanggil arwah itu mendatangkan arwah Samuel. Nah, saudara-saudara, di titik ini terjadi pro kontra di kalangan orang Kristen, bahkan di kalangan ahli teolog. Mereka bertanya-tanya, ini yang datang ini benar-benar rohnya Samuel, ataukah ini sebetulnya adalah setan, iblis yang menyamar sebagai Samuel? Pro kontra, ibu bapak saudara semuanya. Tetapi buat saya pribadi, saya lebih mempercayai bahwa sebuah konsep orang yang meninggal itu dia sudah berada di Firdaus, kalau dalam kisah ini, di penampungan, di tempat kekekalan. Jadi ada dua, Firdaus atau Hades. Jadi tidak bisa kembali, jadi tidak bisa namanya naik turun arwah yang kemudian muncul kembali mendatangi orang yang hidup dan seterusnya. Saya tidak mempercayai spiritisme seperti itu. Apalagi ibu bapak saudara semuanya, firman Tuhan jelas-jelas menentang memanggil arwah, dan bagaimana mungkin Tuhan menyetujui dalam kisah ini. Ini pendapat pribadi, karena sampai hari ini masih pro kontra. Coba saya bacakan buat Anda Imamat 20 ayat yang ke-6. Ini adalah ketetapan Taurat tentang bagaimana memanggil arwah itu boleh atau tidak. Ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina, dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu. Aku ini maksudnya Tuhan. Aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Tuhan aja jelas-jelas menentang, bahkan melenyapkan orang yang bertanya kepada roh-roh peramal atau pemanggil arwah. Dan tentu saja menurut keyakinan saya, di pasal ini, yaitu di pasal 28 ini, jelas bahwa ini bukan roh Samuel yang datang kepada dia. Tapi kita tidak usah perdebatkan akan hal itu, karena titik pembahasan kita di sini justru kepada sikap Saul mencari alternatif ketika Tuhan dalam tanda kutip sepertinya tidak menolong dia. Ibu bapak saudara, banyak orang Kristen juga melakukan hal yang sama. Merasa tidak ditolong Tuhan, dia cari alternatif lain. Merasa Tuhan berdiam, dia bertanya kepada yang lain. Mungkin pertanyaannya adalah, bagaimana kalau memang Tuhan berdiam? Bagaimana kalau memang Tuhan tidak menolong? Saya secara pribadi akan bersikap seperti ini. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, saya akan rendahkan diri saya. Saya minta belas kasihan Tuhan. Saya akan minta kemurahan Tuhan. Kita tidak pernah tahu bahwa sebetulnya Tuhan hanya menguji hati kita. Bukankah seorang perempuan yang minta anaknya disembuhkan, dia datang kepada Yesus dan Yesus menolaknya. Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba Israel, tidak patut memberikan roti dan memberikannya kepada anjing. Bukankah wanita itu jelas-jelas ditolak permohonannya? Tapi dia tidak berpaling kepada yang lain. Wanita itu justru berkata kepada Yesus, benar guru, tetapi anjing itu makan daripada remah-remah yang jatuh di meja tuannya. Dia tetap ngotot untuk cari Tuhan, tidak menyerah, karena dia tahu mungkin ini hanya sebuah ujian. Bisa saja Saul harusnya melakukan hal itu. Dia tanya kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab, tapi dia tidak buru-buru menyerah. Dia terus minta belas kasihan Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh. Saya yakin Tuhan pasti berikan kesempatan. Demikian pula halnya dengan kita. Jangan sampai kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak jawab, lalu kita cari solusi lain. Jangan sampai kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak jawab, kita pergi kepada peramal. Jangan sampai kita minta kesembuhan daripada Tuhan, Tuhan belum memberikan kesembuhan, kita pergi kepada dukun. Jangan sampai kita minta diberkati, sampai hari ini belum diberkati, kita cari pesugihan. Dijauhkanlah kiranya hal-hal itu daripada kita. Tuhan memberkati.